Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Saat banyak orang fokus ke Gaza, Iran, dan Lebanon, Ben Gvir justru memainkan isu yang bisa lebih berbahaya. Siapa yang berhak mengatur Al-Aqsa? Karena kalau Gaza itu front militer, maka Yerusalem adalah front simbol, agama, dan kedaulatan. Dan dalam konflik Israel-Palestina, front seperti ini sering lebih mudah meledak daripada front tempur biasa. Pada 12 April 2026, seorang menteri aktif Israel datang ke Al-Aqsa dan menyatakan ingin memperluas hak doa Yahudi di sana. Pertanyaannya, apakah ini hanya kunjungan biasa atau langkah awal untuk mengubah aturan lama yang selama ini menjaga keseimbangan paling rapuh di Yerusalem? Jika aturan itu bergeser, siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang akan bereaksi paling keras? Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 10 April 2026, pembatasan di situs-situs suci Yerusalem mulai dilonggarkan setelah hampir 6 minggu masa pembatasan selama perang Iran dan Israel. Al-Aqsa kembali dibuka untuk sholat, dan banyak orang mengira tensi di kota tua sedang bergerak ke arah yang lebih tenang. Namun, pada 12 April 2026, arah itu justru berubah. Itamar Ben Gvir datang ke kompleks Al-Aqsa atau Temple Mount, lalu mengatakan bahwa ia merasa seperti pemilik tempat itu, sambil mendorong akses yang lebih luas dan hak doa Yahudi di lokasi tersebut. Kalimat itu langsung mengubah makna kunjungannya. Ini bukan lagi soal hadir sebentar di titik sensitif, tetapi soal memberi sinyal bahwa aturan lama di tempat itu sedang diuji batasnya. Banyak orang di luar kawasan sering melihat isu Al-Aqsa hanya sebagai sengketa kunjungan, padahal inti persoalannya jauh lebih dalam. Di bawah status quo yang sudah lama berlaku, kompleks itu dikelola otoritas keagamaan Yordania. Yahudi boleh berkunjung tetapi tidak boleh beribadah di sana. Aturan ini dipertahankan bukan karena semua pihak sepakat secara ideologis, melainkan karena tanpa pagar semacam itu, lokasi ini sangat mudah berubah menjadi pemicu krisis agama dan politik sekaligus. Maka, ketika Ben Gvir bicara soal memperluas hak doa pada 12 April 2026, yang ia sentuh sebenarnya bukan sekedar akses, melainkan fondasi pengaturan yang selama ini menahan ledakan lebih besar di Yerusalem. Reaksi regional muncul secepat makna politiknya terbaca. Pada hari yang sama, Yordania mengecam kunjungan itu sebagai penodaan dan eskalasi yang patut dikecam. Otoritas Palestina juga menyebut langkah itu sebagai provokasi berbahaya. Kerasnya reaksi ini penting dicatat, karena menunjukkan bahwa pernyataan Ben Gvir dibaca sebagai upaya menggeser otoritas simbolik atas lokasi paling sensitif di Yerusalem. Ucapannya tentang merasa seperti pemilik bukan terdengar sebagai komentar spontan. Dalam bahasa geopolitik, itu terdengar seperti klaim. Bukan klaim administratif di atas kertas, tetapi klaim tentang siapa yang berhak menentukan batas, bahasa, dan aturan di tempat yang menjadi titik temu agama, sejarah, dan kedaulatan. Disinilah kunjungan singkat itu menjadi jauh lebih besar daripada durasinya. Gaza bisa dibaca sebagai front perang, Lebanon bisa dilihat sebagai front regional, tetapi Yerusalem, terutama Al-Aqsa, bergerak di lapisan yang berbeda. Begitu isu ini disentuh, yang aktif bukan hanya militer atau diplomasi, melainkan memori sejarah, emosi keagamaan, dan rasa kepemilikan kolektif. Pada tahap awal, belum muncul kerusuhan besar setelah kunjungan 12 April 2026 itu. Namun justru karena belum meledak, tekanannya menjadi lebih sulit dibaca. Perubahan di titik seperti ini sering tidak langsung menghasilkan ledakan pada hari yang sama. Ia menumpuk pelan, lalu menunggu momen berikutnya untuk berubah menjadi krisis yang lebih luas. Yang membuat langkah ini makin sensitif adalah siapa pelakunya. Ben Gvir bukan tokoh seremonial, melainkan figur karan keras yang sejak lama mendorong hak doa Yahudi di kompleks itu. Dalam politik Israel, posisinya dikenal konsisten menekan garis pemerintah ke arah yang lebih ideologis dan lebih konfrontatif. Karena itu, kunjungan pada 12 April 2026 juga terbaca sebagai pesan kepada basis pendukungnya bahwa ia tetap menjadi orang yang paling berani menyentuh isu yang selama ini dianggap terlalu berbahaya untuk diutak-atik secara terbuka.
Itulah yang membuat momen ini berbeda. Pada 12 April 2026, pernyataan Ben Gvir tentang perluasan hak doa di Al-Aqsa tidak berdiri sendiri. Di balik satu kalimat itu, ada 4 arah tujuan yang berjalan bersamaan dan saling menguatkan. Yang pertama adalah tujuan ideologis. Dorongan ini berakar pada keyakinan bahwa Temple Mount merupakan pusat spiritual dalam tradisi Yahudi, sehingga pembatasan ibadah selama ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan historis. Selama bertahun-tahun, kelompok nasionalis religius terus mendorong perubahan bertahap terhadap aturan tersebut. Maka ketika Ben Gvir mengangkat isu ini pada 12 April 2026, ia sedang melanjutkan garis perjuangan yang sudah lama dibangun. Bukan langkah spontan, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah sesuatu yang awalnya tabu menjadi perlahan terlihat normal. Tujuan kedua adalah kedaulatan simbolik. Dalam konteks geopolitik, simbol sering memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kontrol fisik. Ucapan bahwa ia merasa seperti pemilik pada 12 April 2026 memberi pesan bahwa otoritas atas lokasi itu seharusnya berada di tangan Israel sepenuhnya, bukan terus berbagi legitimasi dengan pengelolaan keagamaan yang berakar pada pengaturan lama. Pesan ini penting karena Yerusalem bukan sekedar kota, melainkan pusat identitas bagi banyak pihak. Dengan mengangkat isu ini, Ben Gvir sedang mendorong perubahan persepsi tentang siapa yang berhak menentukan aturan di sana. Ini bukan hanya soal tempat ibadah, tetapi tentang bagaimana kedaulatan dibaca dan diterima oleh publik, baik di dalam negeri maupun di kawasan. Tujuan ketiga bergerak di dalam politik domestik Israel. Ben Gvir dikenal sebagai figur yang secara konsisten mengambil posisi keras. Pada 14 Januari 2025, ia mengancam keluar dari pemerintahan jika ada kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang dianggap terlalu lunak. 5 hari kemudian, pada 19 Januari 2025, ia benar-benar mundur bersama partainya setelah kesepakatan itu disetujui. Lalu pada 18 Maret 2025, ia kembali ke dalam kabinet ketika arah kebijakan berubah. Pola ini menunjukkan bahwa ia menggunakan isu-isu ideologis untuk menjaga posisinya tetap relevan dan dominan di kubu kanan. Maka ketika pada 12 April 2026, ia kembali mengangkat isu Al-Aqsa, langkah itu juga berfungsi sebagai penguatan citra bahwa ia tetap menjadi tokoh yang paling konsisten dalam memperjuangkan agenda garis keras. Keempat tujuan ini bekerja dalam satu momentum yang sama. Ideologi memberi dasar, simbol memberi kekuatan pesan, politik domestik memberi keuntungan elektoral, dan tekanan kebijakan memberi dampak langsung terhadap arah negara. Itulah sebabnya, satu pernyataan pada 12 April 2026 bisa menghasilkan efek yang jauh lebih luas daripada sekedar kontroversi sehari. Yang terlihat di permukaan adalah soal akses dan doa, tetapi yang bergerak di bawahnya adalah perebutan makna, pengaruh, dan arah masa depan Yerusalem. Pada 9 April 2026, ketika pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran masih berlangsung untuk meredakan ketegangan, laporan menunjukkan bahwa arah konflik di lapangan belum benar-benar melambat. Israel tetap mempertahankan tekanan militernya di berbagai titik, termasuk di wilayah Lebanon. 4 hari kemudian, pada 13 April 2026, serangan di Gaza juga masih terjadi, meskipun jalur negosiasi belum sepenuhnya tertutup. Situasi ini menunjukkan bahwa kawasan belum masuk fase stabil. Justru sebaliknya, kondisi yang muncul adalah keseimbangan rapuh, di mana perang bisa melambat di satu sisi, tetapi tetap aktif di sisi lain. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah di titik sensitif akan memiliki dampak yang jauh lebih besar. Di tengah kondisi tersebut, kunjungan pada 12 April 2026 membawa dinamika yang berbeda. Jika Gaza adalah ruang militer dan Lebanon adalah ruang strategis regional, maka Al-Aqsa berada di ruang yang lebih dalam. Ia bukan sekedar wilayah, tetapi simbol yang menyentuh keyakinan, sejarah, dan identitas. Ketika isu ini diangkat, reaksi yang muncul tidak hanya datang dari aktor negara,
tetapi juga dari masyarakat luas yang memiliki keterikatan emosional. Inilah yang membuatnya lebih sulit dikendalikan. Konflik yang berada di wilayah militer masih bisa diukur dengan kekuatan dan strategi, tetapi konflik yang menyentuh simbol keagamaan seringkali bergerak di luar kalkulasi rasional. Pola seperti ini sebenarnya sudah terlihat sebelumnya. Pada 10 hingga 12 Mei 2021, ketegangan di Yerusalem, terutama di sekitar Al-Aqsa, ikut memicu pertempuran besar yang kemudian meluas ke Gaza. Pada 5 April 2023, bentrokan di dalam kompleks tersebut kembali diikuti dengan eskalasi tembakan roket dan respons militer. Dalam kedua peristiwa itu, titik awalnya bukan operasi militer besar, melainkan gesekan di lokasi yang memiliki makna simbolik. Artinya, sejarah menunjukkan bahwa perubahan kecil di tempat seperti ini bisa menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di awal. Yang membuat situasi pada 12 April 2026 lebih kompleks adalah waktu terjadinya. Kawasan sedang berada dalam fase sensitif setelah periode konflik intens dan negosiasi yang belum tuntas. Ketika tekanan belum benar-benar turun, menambahkan isu baru di titik paling emosional berarti menumpuk lapisan risiko. Kunjungan pada 12 April 2026 memang belum langsung diikuti kerusuhan besar. Namun justru karena belum terjadi ledakan, potensi akumulasi tekanan menjadi lebih tinggi. Dalam banyak kasus, perubahan seperti ini tidak memicu reaksi instan, tetapi membangun ketegangan yang terus meningkat hingga akhirnya dipicu oleh peristiwa lain. Dalam konteks ini, langkah yang diambil tidak bisa dilihat sebagai peristiwa terpisah. Ia terhubung dengan kondisi regional yang belum stabil, dengan sejarah eskalasi yang berulang, dan dengan makna simbolik yang melekat kuat pada lokasi tersebut. Al-Aqsa bukan hanya tentang akses atau aturan, tetapi tentang bagaimana setiap pihak melihat hak, identitas, dan kedaulatan mereka. Ketika isu ini disentuh, yang bergerak bukan hanya kebijakan, tetapi juga emosi kolektif yang sulit dikendalikan. Itulah yang membuat peristiwa pada 12 April 2026 menjadi penting untuk diperhatikan. Bukan karena apa yang langsung terjadi setelahnya, tetapi karena arah yang dibukanya. Dalam situasi di mana konflik belum benar-benar mereda, setiap perubahan di titik seperti ini bisa menjadi bagian dari proses yang lebih besar. Sebuah proses yang tidak selalu terlihat dalam satu hari, tetapi terus bergerak dan membentuk dinamika kawasan secara perlahan. Peristiwa pada 12 April 2026 menunjukkan bahwa dalam konflik yang kompleks, tidak semua pergeseran terjadi di garis depan pertempuran. Ada momen ketika satu pernyataan di satu lokasi yang sangat sensitif mampu mengubah arah perhatian dan membuka dinamika baru yang lebih dalam. Apa yang terlihat sederhana di permukaan seringkali menyimpan lapisan makna yang jauh lebih besar, terutama ketika menyentuh simbol, keyakinan, dan identitas yang telah lama menjadi bagian dari sejarah panjang sebuah wilayah. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.